Bagi saya pengen terus bisa berlari sih. Saya tahu ada orang-orang yang bisa lari maraton tiap minggu sekali ya. Tapi kan mereka atlet beneran, kalau saya kan bukan. Berlin sama London ini kan saya udah register 2020, setelah Chicago 2019. Yang nextnya apa? London April, Berlin September 2020. Dua-duanya kan cancel. Saya baru nanya-nanya ke komunitas, ke Evo gitu kan. Ini saya too much nggak sih lari 2 dalam seminggu? Saya tahu ada orang-orang yang bisa lari maraton tiap minggu sekali ya. Tapi kan mereka atlet beneran, kalau saya kan bukan gitu loh. Terus begitu saya nanya, ternyata saat itu juga saya tahu saya nggak sendirian yang punya slot di 2 ini dan akhirnya terpaksa harus lari dua-duanya dalam waktu seminggu. Kan bukan saya sendiri dari Indonesia atau dari seluruh dunia kan. Tinggal mutusin aja mereka mau drop satu atau dilariin dua-duanya kan, karena waktunya jadi deket gitu kan. Ternyata saya dikasih tahu si ini juga. Oh, saya nggak sendiri. Saya pikir saya sendiri yang gila ya lari 2 gitu kan. Saya lihatnya Adi tuh dia mau lakukan sesuatu, dia tuh udah jelas kapan, apa aja preparationnya tadi sama Mahesti. Terus sangat disiplin. Jadi kalau dia udah set schedule, misalnya hari apa dia latihan long run, hari apa dia drill, latihan apa gitu, itu udah terstruktur gitu. Dan juga jelas ya, karena bisa dibilang kan kadang-kadang orang ada yang ambisius tapi nggak komit ya, jadi dia very committed gitu. Jadi tidak hanya dia latihan lari, nanti dia stretching, dia yoga, nanti dia berenang, komplit deh. Karena yang tadi Lina bilang bahwa orangnya itu selain well prepared, dia tahu apa yang dia mau gitu. Jadi pada saat dia mau punya achievement yang 6 star itu harus lengkap, jadi dia ngerjainnya nggak setengah-setengah. Contoh pas berangkat ke Berlin, kalau orang kan mikirnya udah habis Berlin, udahlah London nanti next year gitu. Nah dia tuh saking orangnya yang well prepare banget, jadi dengan dia pergi ke London, habis itu ke Berlin, habis itu ke London, kenapa nggak dilakukan aja langsung 2 gitu. Satu, selain menghemat waktu, menghemat biaya juga, dan selama fisiknya juga dia masih mampu, jadi jeda seminggu masih bisa dia jalanin. Nah itu yang persiapannya buat aku sih bener-bener terstruktur gitu ya, itu sih. Gue nunggu Lina juga. Latihannya sih nggak jauh beda waktu saya persiapan Tokyo, persiapan saya Boston kemarin. Lebih intens aja dari sisi penguatan. Itu sih. Cuman kan saya juga udah makin berumur kan, 3 tahun lalu kan saya udah lebih tua 3 tahun nih kan. Jadi ya satu pasrah, kedua ya ada saatnya kalau memang nggak bisa dilanjutin ya udah gitu loh, kita drop gitu kan. Tapi kita optimis gitu kan. Nah dalam konteks yang penting persiapannya jalani. Makanya rajin 3-4 kali itu ya itu tadi. Ini kayak melakukan tugas yang berat. Kita harus persiapannya. Saya merasa sih juga belum maksimal ya, karena saya masih harus kerja kan. Persiapan maraton sambil kerja yang kita harus lembur, ada project segala macam, itu juga nggak gampang balance-nya gitu kan. Dengan coach saya kadang-kadang, waduh besok pagi ternyata ada big presentation, saya nggak bisa latihan tuh Rabu atau Jumat, jadi geser atau malah cancel gitu kan. Itu terjadi juga sekali 2 kali gitu kan. Jadi ya upaya terbaik aja lah, best effort. Saya Catherine, saya adalah adik sepupunya Yana. Kita dari kecil nih sekolah bareng, terus tinggalnya juga bareng, jadi rasanya udah kayak saudara kandung lah ya. Pakai snorkel itu aja bukan minum air laut mulu, sampai sakit hidung. Kita sebaiknya memilih satu aktivitas olahraga tuh yang kita suka. Lalu ini kan hobi juga. Kalau bisa tuh kita melakukan ini continue sampai tua misalnya nanti. Jadi bagi saya pengen terus bisa berlari sih
selama saya masih hidup dengan kemampuan fisik saya yang otomatis makin berumur juga akan makin menurun kan. Tapi dengan menurunnya itu saya menikmati prosesnya tetap karena saya suka lari dan itu benefitnya banyak untuk kesehatan juga, untuk mental juga, dan untuk sehari-hari juga sih. Saat ini dia tuh orangnya bisa balance banget sih antara kerjaan, bagi waktu sama keluarga, terutama keluarga inti ya, dan hobinya dia. Dia bisa, aku lihat sih orangnya bisa bagi waktu banget ya. Makanya dia kerjaannya juga sukses, terus anak-anaknya juga bisa perform, tapi di hobinya dia nih ya, kalau lari ini kan termasuk hobi, tapi aku lihat antara hobi sama lifestyle sih, dia bisa bagi waktu. Pengen berenang bareng cucu saya, lari dengan cucu saya, oma aja bisa begini, kamu juga harus bisa. Kalau untuk pemula ya mulai dulu dari jogging-jogging. Karena ngapain jauh-jauh ke Malang. Saya dari kecil memang suka olahraga, apapun olahraganya. Dan kebetulan lingkungan saya, berteman saya, itu juga orangnya suka olahraga. Dan saya juga dari kecil nggak bisa diam, saya banyak banget kegiatan tuh mas. Yang inilah ya itulah pokoknya macam-macam. Kebetulan, alhamdulillah, menikah suaminya juga begitu. Hobinya sukanya olahraga. Ya bagus lah, maksudnya ya sebagai ibu rumah tangga ya tentunya tidak bisa meninggalkan tugas utamanya mengurus, mau jadi wanita karir, mau jadi atlet kan tugas utamanya mengurus keluarga ya, mengurus anak-anak utamanya. Kalau saya sih santai aja lah gitu. Nah itu yang penting, jangan lupa akan tugas utamanya. Kayak suami juga tugas utamanya mendukung keluarga, mau aktif di bidang apapun, yang penting jangan lupa meninggalkan tugas utamanya. Gitu. Jadi begitu kami sepakat untuk menikah, untuk penyesuaiannya nggak terlalu susah mas. Jadi anak-anak tinggal dipilih, mereka juga main musik, main gitar, olahraga juga. Jadi mereka bisa melihat orang tuanya bagaimana setiap hari kehidupannya, kegiatannya, rutinitasnya. Jadi tinggal mereka ikutin. Karena kita sendiri kan sebenarnya juga aktif, kayak sebenarnya kalau misalkan menekuni sebuah olahraga kita duluan, tapi karena kebetulan ibu kita juga yang Bapak juga. Papa saya juga lebih difasilitasin jatuhnya, karena mereka juga perlu, oh yaudah kita juga bisa nebeng gitu. Jadi ya sebenarnya apa ya, kayak extra motivation sama extra support jatuhnya gitu. Karena kayak kamu mau kemana? Oh mau olahraga, ada workshop, ada seminar olahraga apa nih, ya udah terus oh ya boleh kok gitu. Lebih mudah lah jatuhnya. Lebih gampang. Nggak dilihat main doang ya, mungkin main doang. Tapi kalau ada unsur olahraganya yang lebih berfaedah lah. Anak saya pernah ikut yang kecil ya, karena yang besar kebetulan nggak bisa ikut pada saat itu karena masih sekolah di Belanda. Terus dan kegiatan kantornya sekarang, anak saya yang kecil 2 kali ikut saya. Waktu saya di New York Marathon sama di Chicago Marathon. Dia ikut dan dia melihat gimana mamahnya berjuang banget tuh untuk finish. Karena kan saya bukan pelari kencang kan, dan saya juga mesti ekstra berlatih. Dia melihat finishnya seperti apa, wah dia happy juga.
ya doanya ya insya Allah sukses untuk prosesnya juga, semoga Amin, amin, OTW amin. kesananya, setelah di sananya recovery-nya juga lancar dan smooth lah, finish strong juga tanpa cedera. Amin. Dan yang pasti have fun, karena ngapain jauh-jauh kalau nggak have fun. Ya betul. Harus have fun itu. Untuk saya sendiri, kenapa saya sampai sekarang konsisten? Saya tuh tipe orang yang alhamdulillah cukup konsisten untuk olahraga ya. Saya berusaha untuk setiap hari melakukan olahraga. Dari 7 hari itu saya cuman vakum 1 hari atau 2 hari kalau pas giliran saya mau puasa. Itu saya vakum olahraga. Tapi begitu buka puasa saya bisa olahraga ringan. Seperti yoga atau mungkin sekedar penguatan tipis-tipis ya Mas, seperti itu. Tujuannya satu, saya kepingin ngeliat cucu saya di mana saya masih bisa berolahraga dengan cucu saya. Itu aja. Jadi saya pengen berenang bareng cucu saya, lari dengan cucu saya, sepedahan dengan cucu saya. Jadi saya pengen kasih tahu ke cucu saya bahwa Oma aja bisa begini, kamu juga harus bisa. Lari itu kan butuh juga kekuatan otot, jadi strength training perlu ya. Latihan strength training untuk memperkuat otot core dan otot kaki. Jadi hari ini aku latihan full body workout. Pertama aku tadi latihan squat untuk menguatkan core sama kaki ya. Squat itu gerakan compound. Terus udah gitu ada Bulgarian split squat, itu single leg exercise yang untuk melatih glutes dan paha juga, yang bagus banget, penting banget buat pelari. Chin up untuk melatih otot back ya. Dan tadi yang ini latihan shoulder lateral raise untuk melatih otot bahu. Dan juga ya kalau untuk pemula ya mulai dulu dari jogging kayak gitu. Jogging yang diperluin ya hanya kebiasaan berlarinya itu sih. Nanti dari udah mulai biasa lari, udah kuat, joggingnya udah kuat, nanti baru masuk ke latihan speed. Dan itu diperlukan untuk mencapai, maksudnya untuk memperoleh personal best itu dalam waktu harus ada latihan speed dan latihan yang terprogram gitu dalam lari. Nomor satu yang penting tuh kalau maraton, kilometer, mileage. Nutrisi juga paling penting ya, nutrisi. Jadi untuk pelari nutrisi penting banget. Perlu kurang lebih sih 4-6 bulan ya, 6 bulan lebih bagus. Selain latihan, istirahat sama nutrisi juga paling penting ya, nutrisi. Jadi untuk pelari nutrisi penting banget. Tentunya karbohidrat nggak boleh kurang. Jadi makronutrisi ya, untuk pelari itu makronutrisi itu ada karbohidrat, protein dan juga lemak baik. Jadi untuk karbohidrat nggak boleh kurang, karena karbohidrat itu sumber tenaga kita, dan juga protein untuk memperbaiki sel-sel untuk memperbaiki otot kita yang rusak ya. Nah, ini makan pagi aku sebelum lari yang mengandung karbohidrat kompleks, oatmeal pakai susu, terus campur pisang. Misalnya kurang cukup misalnya udah makan kenyang nih kan, serat sama vitamin mineralnya nggak bisa dapat semua dari sayur dan buah-buahan,
ya boleh. Kalau aku sih dibantu sama multivitamin kayak gitu. Nah, setelah workout biasanya aku langsung bikin protein smoothie karena penting banget ya asupan protein untuk pertumbuhan massa otot. Nah, aku bikin pakai rasa coklat, whey protein, 1 scoop aja. Dan juga aku pakai collagen powder. Ini bagus banget buat kesehatan sendi sama buat kulit juga. Dan pakai berry. Nah, ini berry-nya kan kalau misalnya yang segar suka cepat rusak ya. Jadi aku pakai yang frozen berry. Tambahin air deh. Jadi asupan protein penting banget ya. Kalau habis latihan aku nggak bisa langsung makan berat, jadi minum smoothie ini ngebantu banget. Jadi dengan protein smoothie ini bantu banget untuk asupan protein yang bisa diserap langsung oleh tubuh. Jadi deh. Oops. Cheers. Hai, hari ini 1 bulan menuju London Marathon. Nah, hari ini aku programnya 12 kilo istirahat aja. Jadi sebelum mulai kita stretching dulu ya. Sebelum memulai lari itu ya harus dipersiapkan dulu otot-ototnya supaya aliran darahnya mengalir, jantungnya juga mulai naik heart rate ya, dan stretchingnya itu harus yang mobile ya, jadi dynamic gitu, bergerak. Dan larinya juga nggak langsung lari cepat, larinya jogging pelan dulu, baru lama-lama pace-nya naik. Program latihannya kalau untuk maraton ya, kalau untuk maraton tuh misalnya untuk aku kan kalau misalnya aku nggak ada lomba juga aku tetap lari untuk mempertahankan stamina aja. Nah, kalau buat aku yang memang udah terbiasa lari, untuk latihan ke maraton yang terprogram itu perlu kurang lebih sih 4-6 bulan ya. 6 bulan lebih bagus, paling sedikit 4 bulan untuk terprogram untuk latihan maraton. Ya, sebelum berlari biasanya aku ngelakuin dynamic stretching ya. Jadi stretchingnya bukan yang ditahan, tapi stretchingnya yang sambil bergerak. Misalnya untuk hamstring aku ngelakuin seperti gini. Lalu untuk bahu arm circle 8 kali ke depan, 8 kali ke belakang. Lalu untuk mempersiapkan hips dan paha, aku ngelakuin gini. Leg swing ke pinggir, kira-kira 10-12 kali hitungan ke pinggir, lalu ke depan sama ke belakang seperti ini ya. Jadi namanya dynamic stretching untuk mempersiapkan hip flexor, hamstring, paha depan, dan juga bahu kita. Untuk menuju ke maraton kita nggak bisa langsung misalnya nih ya baru mulai lari terus langsung mau ikutan maraton gitu, nggak bisa. Jadi lari itu adalah suatu olahraga endurance, harus perlu latihan yang lama dan konsisten untuk kita kuat berlari sejauh 42 km gitu. Jadi sebelum untuk mencapai tahap maraton tentunya seperti aku dulu juga ikutan lomba dulu 10 kilo gitu, latihan dulu misalnya dari hobi dulu lah, dari seneng dulu lari, dan nanti kalau udah suka misalnya kita set untuk supaya tetap termotivasi buat lari, buat latihan, kita misalnya ikutan lomba. Nah, lomba itu kan jadi kita punya target tuh di situ ya, target untuk diri sendiri ya, misalnya 10 kilo lari dulu 10 kilo. Udah kuat 10 kilo nanti misalnya 3 kali 10 kilo ikutan half marathon 21 kilo. Nah, misalnya half marathon udah 3 kali, udah kuat, baru nah dari situ baru latihan
menuju ke maraton sebaiknya sih seperti itu ya, karena lari 42 kilo itu nggak maksudnya aku asal finish aja deh pokoknya lari happy. Nah untuk lari happy dan bisa finish strong itu harus melalui tahap-tahap dari situ. Jadi untuk latihan ke maraton itu nggak cuman waktu yang sebentar ya, kita harus konsisten berlarinya tuh lumayan harus lama sih. Nah, jadi untuk trek di London Marathon nanti, aku belum tahu sih seperti apa ya treknya, cuman katanya sih jalanannya agak sempit. Jadi, tapi kayaknya kalau di London itu cenderung nggak nanjak sih. Jadi untuk pace-nya, untuk berlarinya kita aku nanti akan bermain di pace yang memang udah dilatih. Jangan untuk maraton, yang penting kalau untuk kilometer pertama 10 km pertama itu nggak boleh terlalu over pace ya, nggak boleh terlalu cepat karena nanti bisa bonking gitu, bisa habis di kilometer selanjutnya. Jadi kita harus benar-benar menahan emosi. Pasti kan kalau waktu baru start itu kan pasti kita ketarik sama pelari lain ya. Jadi harus bermain di pace yang aman, yang emang di pace yang sudah dilatih gitu. Jangan terlalu langsung lari kencang. Latihannya ada ya, nomor 1 yang penting tuh kalau maraton kilometer mileage. Jadi dalam 1 minggu paling sedikit tuh 70 kilo. Kalau aku sih ya 70 sampai 80 kilo lah dalam 1 minggu kilometernya. Nanti di situ ada isiran itu jogging. Soalnya kalau isiran pace aku di antara pace 6.30 sampai 6.40, jadi pelan-pelan aja. Ada speed juga, interval, tempo, dan tiap hari Sabtu, kalau jadwal aku hari Sabtu long run. Nah di situ long runnya, misalnya sekarang udah peak nih, udah masuk 1 bulan menuju kan, long runnya udah mulai 30 kilo, 32 kilo, kayak gitu. Jadi dalam maraton itu penting banget, jadi semuanya harus terprogram ya. Isiran untuk melatih aerobik, speed juga, dan endurance daya tahannya juga harus dilatih di long run-nya juga gitu. Kalau misalnya race itu kan dengerin cheering, liatin orang gitu, itu kayaknya lebih membuat saya hidup. Dan berolahraga karena itu nggak pernah salah. Lari itu tuh personal banget kalau menurut aku. Capaian kita tuh berbeda-beda. Memang sakit, painful, tetapi manfaatnya benar-benar nyata dan ada.